Ayo, nungguin ya. Bisa nungguin. Kirain belum mulai. Hai, apa kabar semuanya teman-temanku? Ini ada bintang tamu kita kali ini di Disordered. Di Disordered ini kali ini agak berbeda ya karena Bintang ada tamunya? invalan. Makanya aku bintang tamu atau apa nih? Aku pengganti NZ. Enggak dong, lo invalan NZ. NZ-nya kemana sih, Teh? NZ lagi sibuk dia. Sibuk ya, ya udahlah. Lagi sibuk sebenarnya. Oh ya. Ada sih sebenarnya alasan lain tapi gua nggak bisa ungkapin. Alasannya apa? Tapi di sini ada Fatia. Hai. Mungkin Fatia. kayak ini kalau Fatia kalau ingat tuh pasti dia tuh kayak pencetus urban legendnya Wow. YouTube Bener. Wow. ya guys sih. Ya, Awal-awal Fatia YouTube. tuh dipanggilnya Cia. Oh, Cia. ya. Cia. Cia akrab deh. Cia. Iya, tapi benar apa maksudnya kamu tuh mulai YouTube-nya tuh katanya seangkatan sama Jovi. Iya, benar. Chandra Liao. Iya. Ini berarti kan awal-awal Iya, itu yang awal kan? banget ya. 2011, 2012. Berarti udah 10 tahun. Udah 10 tahunan. Udah 10 Berarti tahun. emang berkarir awalnya apakah dari YouTube atau Jadi awalnya tuh emang YouTube. YouTube? Dan awalnya ya karena bikin video-video ini nge-cover lagu pakai ukulele. Dulu tuh gitu, terus lama-lama ternyata bisa bikin konten lain loh selain nge-cover. Terus muncullah kan vlog, banyak Iya, yang iya, nge-vlog, terus muncul ide lain yang kayak bikin sketsa-sketsa gitu sampai akhirnya aksen video itu. Aksen video yang itu. sebenarnya aku benci banget sama video itu. Oh my god. Kenapa? Justru gara-gara itu dirimu itu, dikenal iya, justru. makanya kayak pengen benci tapi nggak bisa gitu. Oh, benci tapi cinta Benci ya. tapi cinta, ampun. iya kayak karena kalau nonton tuh cringy banget kayak aduh lo ngapain sih gitu. tapi ternyata banyak yang suka dengan itu. Coba dong. Aduh enggak deh. Ayo. Iya, karena aku tuh kalau ngeliatin gitu kak, wow keren banget, bisa yang bisa gitu? British, like Okay, well I do love talking in a British accent just because it's a very lovely accent, especially since Saila Adele tuh pinter banget. Saila tuh jago banget British accent. Coba. Tahu gitu aku udah jadi Bogor British Nih ya, accent. kalau misalkan British accent tuh yang aku bisa tuh kayak misalkan British ngomong no tuh now, Iya. now, Really? really, Itu kayak Aussie jatuhnya. iya, Aussie kan, Sebenarnya Aussie tuh versi lebaynya Oh. British accent. Jadi kalau British kayak no, kalau in No. Aussie it's like no. Gitu. Lebih kayak ada ngeng kucing garangnya lebih ditekenin ya. coba Kayak, tuh, no, gitu. No. galak. Really? Gitu kan. Iya. Really? Tapi aku tuh inget emang gitu tau ya. Ya, aku cerita sedikit. Iya, ya, apa-apa. curhat. Apa-apa. Aku kan waktu itu kan pernah nih ke Australia kan ya. Belanja Lu mau sendiri. mamer kalau lu ke Australia. Aku tuh mau mamer, aku bisa belanja sendiri gitu di sana, bisa beradaptasi sendiri. Iya. Terus udah gitu, aku tuh mau beli konselor gitu. Excuse me, kata excuse me, do you have concealer? Aku bilang gitu, pardon? Kata dia gitu, masih nggak ngerti. Hah, apa ngomongnya dilebay-lebayin aja ya? Excuse me, do you have a counselor? Dia langsung ngerti. Iya, berarti memang harus dilebay-lebayin gitu ya. Jadi, tapi gue juga ngalamin waktu di Jepang. Lu kan gak usah, gue boleh dong ngasih tau Iya, gua boleh, waktu ke boleh, Jepang. Gue mau ke Yoyogi Park waktu itu Oke. kan. Terus dia gitu, gue nanya kan, which way to Yoyogi Park? Dia, hah? Gitu kan, pasti orang Jepang gitu. Oh, gue inget tuh kalau lagi di MRT-nya, di trennya tuh Yoyogi tuh ngomongnya gitu. Oh. Yoyogi. Oh, Masih tahu. harus dicemprengin berarti ya kuncinya Iya, ngomong kan? ya. Udah jadi inget ini Beda-beda. apa kalau yang lagi trending sekarang kalau di TikTok tuh ini apa namanya kalau ke Singapura Ya. emang harus dibobrok-bobrokin Englishnya, nggak bisa tuh with perfect grammar kayak nggak bisa nggak bisa kayak do you want a plastic bag, nggak bisa, harus kayak Iya. you want plastic bag, oh no lah gitu. Harus di jelek and that's what they understand gitu. Kayla, give you $5. Itu ke Singapura. Kalau Korea juga pernah tuh. Kayak gimana? Waktu itu gue mau ke nama apartemennya Akro River Park kan, ke taxi driver kan, gue mau ke Akro River Park ya. I want to go to Akro River Park. Hah?
gitu kan, pasti ada gitunya. Oh, akar ini mah pakai pink kan, soalnya kalau di Korea begitu. Tapi berarti sekarang Fathia musisi iya, Betul. YouTuber masih dong. Jadi mau ya. dikenal sebagai musisi atau YouTuber nih kalau sekarang? Dua-duanya boleh. Iya, Yang mana aja? Tapi sekarang kayaknya lebih fokusnya kemana nih? Ke musik sih sebenarnya. Karena gini, karena awal nge-YouTube pun untuk musik. Justru musik. Jadi ketika sudah mencapai cita-cita awal kayak oh ini nih gitu. Karena awalnya kan buat nge-cover. Tapi kalau misalkan YouTube sekarang kan kamu pasti beda ya. Kalau dulu kan fokusnya tuh ke YouTube banget. Iya. Sekarang kan ke Instagram juga. Iya. Sosial Bikin- media iya, makin banyak. Platformnya makin banyak ya. Kamu sendiri untuk posting di YouTube tuh masih konsisten kayak dulu gak? Oh my gosh, jangan ditanya itu. I try. Tapi Soalnya pusing Iya, kan ya iya, sama iya, banyaknya susah platform gitu kan. Iya, dan apalagi karena udah 10 tahun jadi udah bener-bener ngerasain tuh masa-masa yang kayak bangun pagi kayak bikin konten apa gitu, masih semangatnya membara banget sampai yang kayak aduh males deh, kayak terpaksa, sampai ngerasa juga sempet yang kayak ngerasa down banget, udah jadi udah up and down banget sih. Kalau sekarang lagi mau mulai konsisten lagi. Karena pengen ngembaliin soulnya yang dulu. Iya. Gue justru mulai karir di YouTube di musik gitu. Iya, Jadi iya. sekarang pengen hadirkan lagi Iya. Fathia yang musisi. Iya. Ya kan? Jadi panggilnya Cia musisi gitu. Cia musisi gitu. musisi. Tapi ya kalau misalkan ngomongin platform tuh kan sekarang kan udah ada YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest. Nah, suka bingung Sudah bisa pintar. Pinterest gitu. Kan suka bingung sendiri ya. Aku tuh pengen tahu kalau misalkan dari kamu tuh diniatin gak sih? Oke, hari ini bikin konten untuk Instagram, hari ini untuk TikTok, hari ini untuk Iya. Pinterest, untuk YouTube gitu. Iya. Dijadwalin gak? Dijadwalin sih paling enak, karena kalau enggak benar-benar skip kan, suka lupa. Bahkan kalau misalnya lagi traveling nih, terus kalau enggak ditulis atau enggak udah enggak kepikiran dari awal mau ngapain aja, bakal skip dan hura-hura aja jadinya kan. Makanya kayak pengennya kalau aku sih seenggaknya udah tau lah garis besarnya mau kayak gimana dan untuk apa. Enaknya kalau sekarang walaupun platformnya banyak tapi kontennya sebenarnya bisa sama kan, bisa kayak mirroring aja, misalnya di story-nya sama atau nggak di reels-nya sama kayak di TikTok kayak gitu. Gitu ya, aku baru tahu. Kamu kan sosial media kamu banyak kan? Iya, tapi jarang upload ya. Aku bingung gitu. Banyak kerjaan mungkin. Baru posting di Instagram. Kita tuh Aduh. kayak gak fokus kita jadi konten kreator. Iya ya. Ya, udahlah, TikTok kita jadi pusing. penyanyi gimana? Jangan, nggak bisa. Kita bisa. Cuman orangnya aja yang ngedengerin nggak tahu. Tapi sekarang dia juga menghabiskan banyak waktu di bidang industri kreatif. Ya itu apa, sebuah excitement baru kah atau justru ini gue udah salah satu yang disimpan sejak lama? Kayaknya dari dulu tuh emang pengen di dunia ini, karena aduh ini sok banget tapi kayak I feel like I'm a very creative person dan emang suka kayak aku suka nge-direct juga untuk beberapa music videoku, suka banget menjadi orang yang behind the camera, nggak harus mulu in front of the camera. Aku kalau misalnya ada music video juga suka jadi makeup artistnya Semuanya ya. jadi ya. emang aku suka semua aspek dalam membuat suatu karya. Di belakang layar tuh kayak lebih apa, excitementnya dapat. Kalau di belakang layar tuh lebih controlnya dapat. Karena kalau sebagai talent kan pasti kita kayak oke, ngikutin apa kata director aja. Tapi kalau kita yang jadi directornya, oh my gosh, itu kayak a different feeling gitu, rasanya Bisa seru menumpahkan apa yang kamu mau. Bener, gitu ya. bener. POV-nya dan- beda. Iya, gitu ya. dan yang lain harus dengerin kita gitu. Bukan kita yang ngikutin gitu. Memimpin Itu seru. Ya. Emang kamu belajarnya dari mana? Kok bisa kayak gitu sih? Pertama kalinya gimana? Aku seingat aku ya, emang dari dulu tuh aku suka banget bikin dulu aku pernah bikin musikal. Itu pas umur kayaknya kelas 5 SD. Aku Oh, kayak udah dari. aku kayak ayo kita Berarti bikin secara musikal. ono ya. Kayaknya emang Otodidak. emang iya mungkin di kehidupan sebelumnya. I don't know, tapi emang suka bikin apapun itu. Dia sedari zigot Iya. udah berasa. Kelas 5 SD mah aku. Gue yakin dia OE-nya juga beda sama yang lain Iya, kan. bener. Pasti OE gitu. Udah Pecah dia suara ya. OE-nya dia diaransemen ulang. Terlahir Saking memang kreatifnya. multi-talenta. Tapi kan lebih banyak waktu menghabiskan
banyak waktu yang harus dihabiskan kan di industri kreatif itu Mhm. kan. Kita juga Yeah. memang harus mencurahkannya lebih banyak untuk bisa serius itu. Sedangkan Yeah. Fathia sendiri kan di bidang entertainment juga lingkupnya luas. Iya. Mm-mm. Iya, ya emang apa ya, harus mungkin paling gampang adalah punya goal paling dekatnya mau apa, sama apa goal jangka panjang gitu. Mm-mm. Itu bakal bikin lebih mudah untuk fokus sih. Berarti sekarang goals terdekatnya apa? Goals terdekat, aduh banyak. Kalau dari segi musik ada, kalau dari segi musik yang pasti pengen manggung lagi. Iya ya, udah lama. banget. Kemarin sempet manggung. Iya udah lama nge-MC-nya, gue nge-MC-nya kan tetep iya. mau dengerin Fathia gitu ya. Gue bagian itunya. Iya, udah lama Tapi juga kangen kita. banget kayak kemarin sempat pertama kali manggung, tapi itu tetap private Iya. acaranya. Terbatas. Tapi seenggaknya udah ada ya paling 5 orang di depan juga Itu rasanya kayak udah udah seneng banget udah kan. rasanya beda banget sih, karena ya energi itu Hmm. nggak bisa dibohongin. Energi Jadi- dari penonton. Iya. gitu. Kalau selama ini kan selalu online, jadi Hmm. kayak kita ya udah di depan kamera aja, terus pura-pura seru aja, Padahal padahal kayak berharap oh, kameramennya juga ikutan seru iya, gitu padahal kan. tripod doang Tapi gitu. kalau nggak Jadi nggak ada kamera. nggak ada, itu sepi banget sih. Sepi. Itu kesel sih gue kalau kayak gitu. Iya. Oh, kenapa jadi gue yang kesel? Ada gak sih yang kayak berasa gitu dampaknya setelah pandemi ke kerjaan kamu? Iya. Sebenarnya kan soalnya kan kalau misalkan orang yang jualan gitu, kalau buka restoran, pengusaha Iya. gitu pasti ada dampaknya banget. Iya. Kalau kamu kan semuanya online, Iya. sosial media. Ya, oh ya, oke. Dampaknya apa? Jadi sebenarnya dampaknya ada, kalau ke musik itu parah banget. Karena ya kita makan dari manggung, nggak manggung nggak makan istilahnya. Tapi kalau di duniaku yang dari YouTube, aku bersyukur banget ada itu sih. Karena Iya, itu yang bikin itu aku yang rame sustain. Jadi kayak oke ya udah, misalnya musiknya belum bisa untuk ngegenjotin pemasukan, tapi dari YouTube-nya bisa. Dan sebenarnya aku juga punya bisnis. Aku punya bisnis skincare. Dan untungnya banget selama pandemi malah naik, karena I think people lebih banyak waktu untuk di rumah dan Iya. pengen take care of themselves gitu. Jadi Kayak pas pandemi malah ada segi positifnya, produk-produk lokal tuh makin ngegigit nggak sih? ya Oh, ngegigit ya. gitu. Gitu kan? Iya. Aku lihat skincare tuh udah mulai pada punya gigi gitu. Oke, aku punya loh. Punya gitu semuanya. Jadi Bener-bener. rame gitu pasarnya. Emang bener sih, orang jadi tambah makin banyak hobi yang Iya. tadinya kayak sibuk sama kerja Bener, gitu. bener, Jadi bener, kayak bener, ngurusin bener. diri sendiri, lebih perhatiin, hobinya juga Iya. jadi lebih banyak karena nggak ada kerjaan. Tapi jadi kreatif, jadi Iya. kreatif. Jadi muter otak. Makanya produk lokal lagi naik daun banget, Banget, bahkan banget. udah mulai orang tuh trust sama produk lokal Iya. Indonesia, dan ya, kita juga udah mulai mengimpor, Iya, mengekspor, impor-ekspor tuh makin aktif ekspor. banget deh pokoknya ya. Nah kemarin juga Fathia sempat jadi mentor ya, mentor Iya. kreatif di Wirausaha Muda Mandiri. Yes, ini itu jaketnya. kayak, nah Wirausaha Muda Mandiri ini the first time kamu The jadi first tiba-tiba time. dicemplungin jadi Iya, mentor. Iya. Oh my gosh, ini experience yang sangat apa ya? Aku sangat bersyukur sih, karena aku disekelilingi sama mentor-mentor hebat, keren banget sih Wirausaha Muda Mandiri ini, karena udah it's apa ya, kompetisi yang sangat kredibel, dan orang-orang peserta yang ikutnya juga wah keren-keren banget. Malah Bahasti dapet- aku kayak Justru lu bukan cuma jadi mentoring doang, jadi Iya. dapat inspirasi Iya, balik aku ya. kayak oke, tell me more biar bisa aku serap ilmunya. Itu benar-benar seru banget sih. Tapi dan pas kamu mentorin itu, kamu tuh kayak lebih ngasih advice aja. ya, Advice apa aja ke mereka? oke, kalau aku paling concern sebenarnya of course gimana caranya mereka growing secara digital juga ya, karena sekarang nggak mungkin bisnis nggak ada presence apalagi Iya. di sosmed gitu. Dan apalagi kalau di bidang kreatif, you really need that push. Jadi mungkin aku concern ke situ, aku juga concern ke branding. Aku juga ngasih tips-tips untuk, karena aku sebenarnya udah beberapa bisnis aku udah mulai, ada yang gagal, ada yang jalan terus. Jadi I feel like aku juga sebenarnya ada lah kayak tips-tips yang aku bisa kasih tahu. Sama sharing di bidang kreatif kan itu penting banget kan. Iya, Sebagai- zaman sekarang ya, Kak. apalagi era pandemi yang memang untuk yang bagian online-nya itu kenceng, harus Iya, dikencengin harus banget kenceng. sebagai konten kreator yang udah bergerak di belakang layar ya. Udah seujuk-ujuk YouTube awal-awal juga dia yang bergelut. Jadi ini udah tepat banget dipilih sebagai mentornya. Tadi juga sempat sebutin juga kan kalau Iya. ada mentor lain juga yang Iya. justru terlibat di Justru mereka
acara peserta. sebelumnya. Iya. Pernah jadi peserta, pernah menang juga, sekarang jadi mentor. Betul ya, Kak. Floren, boleh masuk sini nggak? Flow, let it flow. Iya, let it flow aja. Flow. Ini Mbak kayak Flo. princess kamu. Halo Teh. Hai Flo. Halo Teh. Nah, perkenalkan diri mungkin nama, alamat rumah, nomor sepatu, biodata. Tadi udah dibocorin soalnya sama Cia. Katanya Flo ini udah expert banget ya. Wah, keren banget Mbak Flo ini. Pemenang Tahun 2017. 2017 mungkin Yes. kasih share dulu kali yang pengalaman sebelumnya waktu jadi peserta justru. Kalau sekarang kan jadi mentoring. Iya, iya. Sebenarnya dulu waktu daftar ya, aku udah sempat menyerah nggak mau daftar. Oh. Karena waktu submit 5 kali itu kan panjang banget, berpage-page kan waktu itu kan submit di websitenya. Terus gagal terus gitu loh. Udah gagal terus, tapi udah mau mundur, tiba-tiba ingat, oh ya telepon customer service Bank Mandiri waktu itu. Karena udah gak ada kontak person lagi. Langsung layanin. Iya, jadi segala telepon. jalur dicoba tuh ya. Iya, akhirnya nggak nyerah, untung nggak nyerah tuh saat itu tuh. Akhirnya telepon customer service, bisa disambungkan ke bagian Wirausaha Muda Mandiri, itu teleponnya kayak gitu kan. Oh maaf, saya bagian customer service teller. Terus jadi nggak nyambung banget. Pokoknya tapi singkat cerita memang usaha nggak mengkhianati hasil. Akhirnya dia kasih tahu, oke, saya bantu deh, dikasih kontaknya, terus akhirnya aku submit email ke orang itu, barulah bisa. Waktu itu bidang usahanya apa, Flo? IPJ, aku industri perdagangan dan jasa waktu itu. Oh, Iya. oke. Berarti benar-benar apakah emang dari awal udah bergerak di situ atau apa yang lu dapatkan dari program ini, maksudnya hal-hal apa yang akhirnya mind blowing gitu? Setelah ikutan UMM ya, yang pasti aku dapat banget kredibilitas sih Teh. Jadi setelah ikutan UMM tuh kayak usahanya tuh kayak udah di verified gitu kalau Instagram ya. Benar. Jadi kayak klien aku yang B2B yang dari department store, aku kan industri fashion yang aku gunakan hari ini semua produkku kan ya. Boleh nih. Korean style ya. Kayak THC. Ya Korea banget ya THC ya. Iya jadinya kayak misalkan department store ataupun klien dari luar negeri, mereka lebih percaya gitu loh. Karena udah ada UMM ini. Karena Bank Mandiri udah verified hal itu. Terus aku juga dapat networking sih Teh. Jadi aku yang bener-bener nggak ada pengalaman sama sekali, kan aku bener-bener bukan lahir dari keluarga pengusaha gitu kan ya. Jadi aku dapat teman bukan pengusaha. lahir yang udah lahir tuh bergelimang harta gitu. Aku juga bahkan gak nyangka aku akan jadi pengusaha sih, karena awalnya memang hanya ingin bantu orang tua aja, ternyata berkembang seperti ini gitu loh. Nah jadi aku dapat networking teman dari Sabang sampai Merauke, karena kan ikut kompetisi banyak sekali saat itu. Jadi memang benar-benar kompetisi itu salah satu yang pengalaman Flo sendiri aja untuk bisa daftar aja sulit banget ya, karena mungkin peminatnya banyak banget. Jadi kesempatan itu dimanfaatkan maksimal banget ya Flo. Akhirnya lo dapat banyak banget manfaat yang luar biasa. Akhirnya bisa maju di bidang usahanya. Ini keren, ini jadi salah satu yang emang trustable, udah ada buktinya kan. Iya, udah ada nyata nyata. Tapi yang aku penasaran tuh sebenarnya yang bisa ikutan program ini tuh apa aja sih syaratnya? Apakah dari umur atau apa? Yang terhitung wirausaha muda itu di bawah 35 tahun. Kalau bagi Bank Mandiri. Di bawah 35 tahun. Iya. Udah lewat. Udah 8 terus. Tapi kan udah banyak usahanya. Kalau tahun ini minimal kalau existing business itu dalam 4 tahun, usahanya minimal 4 tahun dan omsetnya totalnya 1 miliar. Minimal. Ya, minimal. Ya. Bisa Tante Saila. Belum. Aku baru bikin usaha tapi masih kecil-kecil. Iya, dia punya usaha jam ya. Iya. Kecil banget sih gini. Ini 2 tetes kalau nggak salah kecil. Iya lah, masih mulai. Tapi mungkin nanti kan 4 ini tahun salah lagi satu mungkin bisa. iya, bikin Amin. semangat jadi lebih keren lagi usahanya. Amin. Terus gimana kemarin justru jadi di sisi mentoringnya, jadi mentor untuk acara yang sekarang lagi berjalan. Oke, jadi keren banget sih. Aku yang tadinya di posisi mereka, Iya. ngerasain tegang-tegangnya, lembur-lemburan bikin presentasi waktu itu ke juri. Sekarang di posisi yang harus menilai mereka gitu loh. Dan memberikan encourage Pas gitu. posisinya terbalik lo gini. Ada di posisi itu. Lihat gue sekarang. Gue udah lolos, sekarang gue mentor lo. Kalau gue sih bakalan kayak gitu ya. Udah sama, pernah ngerasain. Jadi kayak senior. Tapi Mbak Flo waktu itu lumayan gitu sih. Bukannya kayak awalnya bagus gitu sebagai mentor, kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak tajam karena mungkin udah tahu karena udah tahu dapurnya ya pas di situ.
kritis banget. Iya, karena itu aku lebih ngegojlok mentalnya mereka sih, karena mungkin kalau dari Fatia itu lebih branding, lebih digital. Kalau aku karena pandemi itu kan sangat menguji banget mental pengusaha gitu loh, dan memang istilahnya pengusaha yang bener-bener pengusaha tuh baru kelihatan di pandemi ini karena bener-bener saringannya tuh kencang banget gitu loh. Jadi aku lebih ngegojlok mental mereka sih, apakah mereka segitu kuatnya gitu loh kan untuk di bisa dunia ngelewati. bisnis itu kan benar-benar wow gitu kan, ketika masuk ke kehidupan nyata di dunia bisnis tuh copot pala gue gitu. Kenapa gue jadi curhat ya? Curhat menghadapi pandemi. Tapi yang dinilai dari para teman-teman wirausaha muda itu apa sih? Lebih ke bagian mana yang pasti banyak banget yang akhirnya terlihat makin lama lebih menonjol nih gitu terlihat. Iya. Ya kan Mbak Fula dulu. Mbak Fula aja dulu. Kalau dari aku sih yang pasti pertama aku nilai bisnisnya ya. Apakah itu memang akan profitable istilahnya 10 tahun mendatang gitu loh. Terus yang kedua yang pasti aku lebih tertarik sama personality sih. Istilahnya menurut aku ya bisnis itu bisa dijual gitu loh. Tapi yang akan bikin orang itu outstanding adalah personality dari orang itu sendiri. Dan gimana sih leadershipnya dalam ngedirect dari timnya gitu loh. Jadi aku sih yang pertama aku benar-benar paling lihat adalah personality. Kalau dari Cia sendiri lebih ke ya kalau aku penilaiannya. sejujurnya personality juga, karena kemarin tuh pas kita ngejuri bener-bener tight banget, kayak semuanya tuh bagus banget, jadi banyak banget komponen yang akhirnya kayak tipis banget bedanya, mulai dari bisnisnya ya kan. Apakah akhirnya diselesaikan dengan sweet maksudnya? Udah sekali. Maksudnya karena terlalu tipis gitu kan. Terus saya bingung nih yang mana yang benar ya? Apakah baiknya sweet gitu kan? Akhirnya kita musyawarah mufakat, bener-bener kita pikirin lagi semua aspek, bener yang kayak scalability-nya 10 tahun ke depan gimana, dan yang membutuhkan itu siapa yang paling membutuhkan. Itu juga ya. Tapi it's really funny, kayak bisa banget kayak ada satu bisnis yang keren banget idenya, tapi kalau personality-nya nggak terlalu shine, ya kan langsung kayak redup ya. Sayang banget kamu gitu. Iya, langsung redup gitu. Sebenarnya semua aspek tuh kayak digali di sini ya. Digali, ditonjolkan ya, harus benar-benar menonjol. Dan yang aku penasaran juga sebenarnya, aku tuh baru tahu ternyata kalau program ini tuh ada karantinanya juga gitu kan. Karantinanya tuh selama karantina apa aja gitu yang dilakuin, karena kan kalau misalkan karantina pemilihan model-model kan belajar model gitu, tapi ini pengusaha terus ada karantinanya, kegiatannya pasti seru banget. Ini yang ngalamin kan waktu itu kan di karantina juga kan. Dulu karantina aku lebih lama loh, lebih Putri Indonesia loh dulu, karantina 14 hari dulu waktu aku. Lama banget. Dulu sih aku belajar sih. Bahkan sampai ada pelajaran cara membaca gerak-gerik juri waktu itu. Oh iya. Ada juri yang tipe audio. Kalau audio harus disajikan dengan lagu-lagu yang mendukung selama kalian presentasi. Ada juga yang visual itu berarti video kalian harus bagus. Ada juga yang tipe kinestetik, harus pegang barang kalian. Jadi sampai ada sesi-sesi seperti itu. Tapi kalau tahun ini adalah gebrakan baru, makanya harus banget nonton. Bagi-bagi hadiah sih karantinanya. Enak dong. Iya. Dulu kan aku lebih ke arah pengajaran ya. Kalau sekarang bagi-bagi hadiah, dan hadiah game-nya juga nggak tanggung-tanggung ya Cia ya. Aku merasa pengen jadi peserta pada saat itu karena hadiahnya luar biasa. Aku jadi peserta. Aku mau ikutan deh nanti 4 tahun lagi ya. Ya aku nggak bisa ikutan. Ini juga jadi mentor untuk pertama kalinya. Kayak ada beban berat gak sih menentukan nasib usaha seseorang? Iya banget sih. Ini berat banget karena bener banget kayak kalau yang takutnya kan ada misalnya peserta yang baper gitu, kayak malah jadi down kalau nggak menang, nanti bisnisnya amburadul. Tapi ternyata enggak sih. Untungnya mereka semua kayaknya sangat profesional ya Mbak Flo ya. Karena udah di karantina di situ dibekali dengan banyak banget ya mentor-mentor yang luar biasa, dan juga banyaklah ilmu yang udah diserap. Jadi mereka pun kalaupun tidak menjadi pemenang, mereka udah jadi pemenang sih. Dan banyak hadiahnya itu loh. Jadi kalaupun nggak menang sedih-sedih amat. Benar-benar. Dan setiap kali misalnya dia nggak lolos, kita juga kayak tetap semangatin kan, kayak please jangan berhenti gitu, kayak ide kamu keren banget. Itu seru tapi pressure juga nggak sih? Pressure banget kan ya, kalau ngalamin sendiri jadi peserta tuh kebayang kan usaha yang udah dipikirin, udah gitu dipresentasiin, terus tiba-tiba kalau misalnya dapet nilai yang jelek itu kayak itu kan semua kayak berarti kan lagi dinilai zaman kan sekolah ya, kayak zaman sekolah, tapi ini real untuk masa depan kita, untuk usaha kita. Iya, karena kan benar juga kalau ketika udah masuk ke sini, ini
verified badge-nya tuh udah benar-benar qualified gitu. Jadi orang usahanya lebih pede lagi dan dikenal juga lebih luas dan banyak banget link-link yang bisa didapat di situ. Kemarin karantinanya di mana karantinanya? Bali. Di Bali ya? Di Bali itu seru banget. Nah, sekarang kan udah berjalan ya. Jadi keseruannya udah bisa. Yang terlihat ini kan terlihat yang di kamera, yang di belakang layar kalian lebih paham ya. Ini mungkin bisa dinikmati juga. Ini jangan lupa makanya nonton ya untuk series dari Wirausaha Muda Mandiri ini karena udah tayang. Iya. Udah tayang nih, udah tayang, udah ke-3 atau ke-4 episode ya. Berarti Ragu-ragu juga. kalau misalkan kita nonton juga pasti kita bisa banyak belajar juga ya. Iya banget, betul. iya banget. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen banget terinspirasi kayak lagi butuh banget pencerahan, bisa banget nonton Wirausaha Muda Mandiri di YouTube-nya Mandiri. Di YouTube-nya Mandiri, ntar juga dikasih link ya di deskripsi boxnya, nanti langsung ngecek, langsung lihat sekarang juga gimana keseruannya. Karena benar-benar kalian yang lagi mulai usaha, ini dapat banget daging-dagingnya guys. Ilmunya banyak banget. Apalagi mau memasuki tahun baru, tontonan baru, semangat baru, usaha baru. Mungkin boleh namain juga ya Teh. Jadi seseru apa sih dan sekeren apa gitu kan, tadi mereka bilang keren banget pesertanya. Mungkin di masa pandemi mereka itu sampai ada yang omsetnya tetap 260 miliar loh. Gila. Itu sampai bikin aku juga pas lagi mau mutusin juga mau tidur juga nggak tenang karena kan untuk nasib orang. Masih single orang itu. Buat siapa tuh? Oh iya. Ada peluang ya, benar. Cewek apa cowok? Iya juga. Nah, itu dirahasiakan. Kalian nonton. Itu keren banget sih. Makanya sekeren itu gitu loh. Pandemi tapi tetap bisa berprestasi luar biasa. Tapi kan maksudnya yang udah mendaftar tuh rata-rata emang udah pembawaannya juga udah keren banget. Tapi ada nggak sih yang awalnya mungkin nggak diidolakan bisa jadi, tapi makin lama makin wah ini keren banget gitu kan? Ada Ada adegan pukul meja itu Cia. Iya. Pasti bocoran kali. Itu bisa acting ya. Ya intinya benar ada orang yang awalnya kok dia nggak kelihatan kayak outstanding gitu, tapi lama-lama wow ternyata dia punya tempatnya sendiri lah gitu. Tapi untuk bisa ikutan Wirausaha Muda Mandiri di tahun depan itu caranya gimana sih? Oh yang pasti sekitaran bulan Oktober. Siap-siap. Ya mantengin. Nah Siap-siap. sekarang yang pasti ya kalian harus bagusin bisnis kalian, kejar omset. Benar. Oke, dari sekarang mungkin yang sekarang lagi merintis ya, ataupun mungkin udah ada sustainable banget untuk bisnisnya. Ini dibagusin, di prepare lagi, disiapin lagi biar dapat badge-nya itu loh, verified badge dari Wirausaha Mandiri. Itu bagus banget karena tahun depan mendingan ikutan. Iya, betul Teh. Oktober nih. pada Siap. nunggu pasti kan. September, Oktober. Bocoran dikasih bocoran. Sedikit. Sama mungkin tambahan lagi kenapa harus nonton Teh. Karena di kemarin kompetisi itu aku sama Cia juga menemukan memang kan di dalam bisnis ada namanya faktor luck gitu ya. Nah, di situ tuh kita juga lihat di kompetisi itu ada satu tim yang bisa menang karena faktor luck 5 menit terakhir. Itu kita benar-benar merasa wah luar biasa sih. Ternyata faktor luck itu ada dan hadiah juga nggak tahu ya kemarin. Sampai kita kayak ini asli nggak sih? Iya, Ternyata betul. asli. Betul, ternyata memang ada gitu loh. Ada ya faktor luck ya. Ya pasti ya di Pasti, semua pasti. pekerjaan gak sih pasti kayak Oh, gitu, apalagi di kompetisi kayak gitu juga. Makanya lah Iya. irinya. Saya juga waktu itu ikutan kompetisi pemilihan wajah femina juga faktor luck kayaknya. Iya. Saya sih Kelakuan nggak bagus-bagus amat. kalau faktor luck tuh biasanya masuk finalis gitu ya. Yang juara 1 dilihat Juara kelakuannya. 1 ada kan, kan juara 3 gitu kan. Pas dia juara 1, kok dia juara 1 sih? Udah mau gue saingan. Makanya nggak juara 1. Kasih alasan kenapa kita harus ikut Wirausaha Muda Mandiri. Ya. Oke, menurutku kalian harus ikut kalau kalian punya bisnis karena kamu bakal belajar banyak banget hal, bakal dapet teman-teman baru dari seluruh Indonesia, bakal ketemu sama mentor-mentor keren ya. mungkin tahun depan bukan aku lagi, tapi nanti kamu bakal ketemu banyak banget orang yang bisa ngebimbing kamu dari awal sampai akhir kompetisi. Jadi itu alasannya. Sama Kayaknya hadiah. tahun depan tuh butuh kayak mentor-mentor yang public speaking gitu ya, maksudnya kayak dari dunia MC gitu-gitu. Iya nggak sih? Pasti bisa ya, bisa teh. Bisa teh. Bisa bener loh. Tapi
memang bener tahu kalau Iya misalkan kan? jadi pengusaha tuh memang harus Iya. public speaking yang bagus bener juga banget. kan. Deketin Ketemu klien sama kan. klien. Benar. Iya, Depan. kalau Oke, Flo, alasan kenapa harus ikut wirausaha muda mandiri? Oke, aku adalah produk UMM yang sudah merasakan gitu. Pasti langsung bukti. Testimonial langsung ya. Heeh. Jadi kalau yang pertama, verified udah pasti. Credibility bisnis itu sangat meningkat sekali. Terus berikutnya adalah networking. Aku dapat banget networking yang sangat banyak gitu loh. Terus berikutnya lagi dapat exposure. Iya. Jadi sejak ikutan UMM itu banyak banget dari media, dari cetak televisi yang minta wawancara itu karena Bank Mandiri. Terus nggak cuma itu, kita juga dikasih publikasi lewat bazar. Gratis bahkan aku juga dikasih gratis untuk pameran. Dan kalau Bank Mandiri itu nggak tanggung-tanggung ya, JHCC, macam yang kayak gitu. Yang kita nggak mungkin menggelontorkan budget segitu gitu loh. Terus kita juga dapat edukasi. Jadi aku yang benar-benar bukan background pengusaha ini diajar sama sejenis benar-benar kayak action coach yang luar biasa yang bayarnya juga pakai dolar, yang kita pun investasiin tuh juga sayang gitu loh. Jadi edukasinya nggak tanggung-tanggung gitu loh. Dan aku kan karena fashion juga dari desainer Indonesia juga ngajarin itu semua investasi dari Bank Mandiri. Dan satu lagi karena Bank Mandiri itu adalah bank, nah ini nih pengusaha semua pada cari nih. Kita dapat akses langsung VIP ke jalur untuk permodalan. Wah, Itu nggak ada tuh di kompetisi lain. paket lengkap. Jadi gimana? Mendingan buru-buru udah siap-siap gitu para pengusaha-pengusaha muda sekarang. Berarti nggak ini banget ya, maksudnya kayak usaha banget biar bisa ikutan programnya. Karena setelah kita memang bisa ikutan programnya, udah bakalan dapat paket lengkap, bakalan maju usahanya. Iya. Butuh MC sih Rawan pas ya. Kita main disorder Asik, ya. Kita kamu main apa? disorder seputar wirausaha pastinya. Mungkin soal karyawan kali ya. Coba ini ada beberapa pilihan. Bekerja di bidang yang lu cintai tapi pendapatan biasa aja, atau bekerja di bidang yang lu nggak suka tapi duitnya gede banget. This or that? Cia. Lu suka banget tapi kok duitnya segini-gini aja ya. Ada penawaran. Nggak banget tapi gede nih duitnya. Kayak aku yang pertama deh. Aku yang pertama yang harus cinta sama apa yang aku kerjakan, duitnya bisa dicari. Yang penting enjoy. Yang penting enjoy life. Iya. Aku pastinya yang pertama. Karena aku selalu percaya sih kalau kita suka nanti uang itu akan ngikutin sih pasti. Bener sih. Kalau Teh Hesti Yang kedua. Karena abis itu yang kedua tuh kan duitnya gede. Abis bisa dapetin yang Teh kerjaan Hesti yang pertama. Semua gue sebenarnya pengen gue dapet semuanya. Dibilang anak terlalu ambi. Bikin usaha atau bekerja di Jakarta, atau bikin usaha atau bekerja di luar Jakarta. Flo. Jakarta. Aku cinta Jakarta, lahir juga Jakarta. Jakarta juga. Jakarta dong, orang-orang Jakarta. Iya, Coba kita Jakarta. tanya ke orang Surabaya ya. tapi biasanya suka ada yang milih sebagian kayak di luar kota aja karena Iya. saingannya nggak gitu banyak Iya, gitu iya. kan. Kan di Jakarta juga berat tahu saingannya. Iya. Sekarang digital marketing memungkinkan semuanya sih. Buat Saya bilang. nge-grab semuanya, karena pangsa pasarnya masih bagian besar ya di sini sih. Iya. Mesti Baru ngobrol ditetep begini ya aku belajar. kuenya. Dapat bonus gede 1 kali selama 1 tahun, atau bonus yang dicicil? Teh Hesti pasti mau dua-duanya ya. Milih ya. Heeh. Cash is the king sih kalau di dalam bisnis ya. Better dicicil daripada di balon di akhir tahun sih. Karena kalau dicicil nih, aku bisa puterin lagi investasiin dulu. Pemikirannya wirausaha muda mandiri banget emang Flo. Gitu ya. Kalau gitu aku ngikut yang Iya, biar lebih berpengalaman. Aku juga ngikut. nggak jadi dua-duanya. Iya. Harus pilih sebenarnya. Menjadi karyawan paling muda atau karyawan paling tua di kantor. Nah, apakah kalian pernah jadi karyawan? Pernah. Pernah kalian Pernah. jadi karyawan? Jawab ini langsung tadi. Jawab. Paling muda. Paling muda. Kalau karyawan paling tua tuh ekspektasi dari orang lain tinggi gitu. Paling bijaksana, paling bisa ngajarin yang lain. Pasti paling tanya-tanyain ke dia semua. Bener, kalau yang muda itu pasti, ya pulang duluan aja, nggak apa-apa. Ini nggak bisa, udah dibantu sama kakak sini. Kayak gitu. Dirangkul ya. Terus salah-salah dikit, udah kamu kan masih muda, nih belajar dulu. Pasti kan kayak gitu.
paling muda. Paling muda. Jelas paling muda. Kalau aku kebalikannya sih, aku waktu itu pernah kerja di law firm dan menjadi yang paling muda justru yang kayak gak boleh pulang sebelum pulangnya jam 2 pagi. Jadi kayak lebih ditatar jadinya. lebih ditatar, misalnya kayak oh nggak apa-apa kamu boleh pulang jam 6 kok, tapi kayak semuanya nggak ada yang pulang, jadi aku kayak masa aku pulang duluan gitu. Nggak apa-apa ya gini, nggak apa-apa. Iya, karena pulang duluan aja. Kalau Teh Hesti gimana Teh? Kalau misalkan Teteh jadi karyawan yang paling muda tapi ditatar kayak gitu. Hah? Ditatar. Gua lawan kali ya. Apa ya? Kayaknya Teh Hesti pasti nyebelin ya. Jangan deh, gue jadi bos aja please. Kan udah lagi menuju ya Teh. Amin. Tapi biasanya kalau karyawan yang paling tua di kantor itu dapat penghargaannya lumayan tuh. Iya. Udah loyal gitu ya, udah lama di situ. Oh, Paling artinya setia bagus. di perusahaan. Iya itu tuh, ya. itu kan. Ini sudah 30 tahun bekerja di Bank Mandiri. Dari umur 1 tahun dia kerja. Dari balita. Ini gak mungkin kan. Terus Sudah ada. Oke. Bekerja memakai pakaian apa saja atau bekerja menggunakan seragam? Kalau aku pakai apa aja? Pakai apa Karena aja? Harus mengekspresikan diri lewat fashion. Jawabannya sama ya. Iya. Apa aja, kalau nggak dagangan gua nggak laku dong. Iya. pakai apa aja Iya. daripada pakai seragam. Kalau misalkan dari segi karyawan ya apa aja pastinya. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan Iya. untuk harus seragam, untuk biar kompak ya itu juga boleh. Tapi ya aku apa aja deh. Apa Mendingan aja? pakai seragam gak sih? Jadi biar Iya, nggak jadi pusing. hemat, tahu mikirin. ya kan? Iya. Iya, benar. Aduh besok gua ke ini pakai baju apa ya? Iya. Besok pakai Ya, ini baju juga apa? sih ada. Jadi cuma tinggal mikirin sepatu sama aksesoris sama landiat coach. Kerja nggak ada jam Bisa jam berapa Bisa aja jam nih? berapa Bisa aja, masuk jam berapa bebas. aja? Bebas kayaknya. atau office hour. Office hour berarti dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sejujurnya aku sekarang malah milih office hours. Oh, Karena pasti Teh Hesti ngerasain juga sebagai orang di industri kreatif, kita malah nggak ada jam kerja tuh, malah kadang nggak enak karena harus kayak was-was terus gitu, bisa aja di calling setiap jam gitu kan. Jadi kayaknya sebenarnya struktur di dalam hidup tuh enak, ada kayak jam 8 Apa ya? sampai 5. Iya. Jadi kalau punya plan mau ketemuan, Iya. mau janjian sama siapa, Udah tahu iya. nih kapan. beresnya jam segini. Wah, enggak sih gue. Enggak enak tahu Teh, mendingan ada jamnya. Enggak ah. Kan gue. Kalau vlog Sebenarnya kata-kata Ci ada benernya sih. Gara-gara Ya. pandemi itu kan memang Iya, kan jadi kerja di kayak, rumah memang lost kayak banget. abstrak gitu Iya. kan. Iya. Ya, tapi tetap aku lebih suka yang pertama sih sebenarnya sih. jam berapa aja? Jam berapa kan? aja, tapi memang secara hidup terstruktur ya memang Office hour. office hour. Karena kalau office hour tuh gue selalu ngebayangin, gue kan selalu nyari jam-jam yang sepi. Jam-jam sepi. Iya, maksudnya kalau office hour udah pasti kita berangkat rame banget, pulang rame banget gitu kan. iya, Jadi kayak Lebih habis waktu. kita bisa datang ke suatu tempat tuh, kita bisa atur jamnya, itu kayak lebih menyenangkan gitu. iya. Nggak yang pas lagi crowded-crowdednya. Iya, Karena apalagi- mungkin dari dulu aku kerjanya gitu sih, belum Iya. pernah office hour. Terus structure. Nah, ini yang terakhir nih, ada QR code. Jadi kalau kalian mau di sini ya, ini muncul nih QR code-nya. Di mana? Di mukanya Nahila ya? Oh, salah. Ada QR code. Jadi kalau kalian mau download aplikasi Livin atau bisa juga nyari App Store yang warnanya kuning, jangan lupa pakai aplikasi Livin untuk transaksi karena banyak banget hadiahnya. Ada 100 BMW. Wow. Ada juga 1000 motor Vespa dan juga NMAX yang diundi setiap minggu 1 kali sampai dengan 2 Juni 2022. Nah, Ini kalau yang mau nonton keseruan kegiatan Wira Usaha Muda Mandiri di YouTube dan follow juga Instagramnya di @wrausahamandiri. Oke, langsung aja cek di deskripsi box ya. Ada linknya, jadi lebih gampang kalian langsung cluk gitu langsung nonton ke YouTube-nya Mandiri. Karena seru banget dan banyak banget ilmu yang bisa diserap. Dari obrolan kita aja sama Flo dan Cia itu banyak banget yang Langsung bisa diserap, terinspirasi. Apalagi Keren-keren nonton banget. YouTube-nya. Ini sudah running berjalan, walaupun mereka udah tahu ya siapa pemenangnya, mereka nggak mau ngasih bocoran sekarang. Jangan, biar penonton langsung nonton aja nanti ngikutin. Iya,
makanya langsung aja ya nonton dan ikuti. Thank you loh. Thank you. Cia Vlog. Terima kasih. Sukses terus. Pokoknya Amin. semoga lancar semua planning ke depannya juga. Amin. Semoga bisa ikutan ya WMM. Boleh kali. Semoga bisa jadi MC. Iya kan, bisa mentor, juri. Bisa sih. Aku tuh mandiri banget anaknya. Iya. Percaya teh. Anak aku yang nomor 3 rencananya aku kasih nama Mandiri. Masuk terus. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Bye bye.